Mari mengenal perangkat komputer. Diketahui, komputer terdiri dari input, output, proses, dan media atau storage. Pasti di sini penonton atau teman-teman semuanya bertanya, apa itu input sih? Apa itu output? Apa itu media dan bagaimana prosesnya? Mari kita sama-sama bahas di pembahasan berikut ini. Oke, jadi teman-teman, input adalah data yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat keras hardware. Sedangkan output, data yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Sini ada contoh perangkat input dan output. Input sendiri adalah perangkat yang dimasukkan ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan juga mikrofon. Sedangkan output sendiri adalah data yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Contohnya seperti layar monitor, speaker, maupun printer. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan bahwa input adalah alat bantu dari komputer tersebut. Sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan ataupun proses yang dikeluarkan oleh sistem di dalam komputer. Teman-teman, input, output, processing adalah salah satu kategori hardware komputer. Processing device adalah memproses data dari input device dan mengeluarkannya dalam bentuk informasi oleh output device. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah mengerti, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi kita telah selesai membahas input, proses, dan output komputer. Sekarang kita akan membahas penyimpanan media di dalam komputer. Storage komputer adalah media penyimpanan data digital yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan pendek. Storage merupakan komponen penting dalam teknologi informasi. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih storage atau penyimpanan ini sangat penting dalam teknologi informasi? Pasti di sini teman-teman semua pada bertanya, apa sih perbedaan storage dan memori? Saya akan menjawabnya. Storage berbeda dengan memori. Storage sendiri lebih kepada tempat penyimpanan data, sementara memori akan selalu dibersihkan setiap komputer dimatikan. Karena fungsi storage adalah menyimpan data atau file, menyimpan instruksi program, memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data, membantu kelancaran operasional dan keamanan data. Dapat kita lihat pada gambar berikut, ada beberapa contoh storage atau penyimpanan. Jenis storage sendiri ada media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, media penyimpanan awan atau cloud storage, direct attached storage, network attached storage, dan juga storage area network. Kebanyakan di sini memakai seperti pada gambar di sebelah kanan di samping CD, yaitu flash disk. Di zaman sekarang banyak yang menyimpan data pada flash disk karena mudah dibawa dan tidak ribet. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kalian sudah mengerti kan apa itu penyimpanan atau storage dan apa itu memori. Jika kalian sudah paham, maka kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu prosesor pada perangkat komputer. Mari kita sama-sama mengenal lebih dalam komputer. Apa itu prosesor komputer? Manfaatnya apa sih? Mengapa harus ada prosesor di komputer? Apa laptop juga mempunyai prosesor? Mari dengarkan penjelasan saya. Jadi teman-teman, prosesor komputer adalah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan mengoperasikan sistem komputer. Prosesor juga dikenal dengan istilah CPU, Central Processing Unit. Fungsi prosesor adalah menerjemahkan perintah yang menghasilkan keluaran yang diinginkan, memproses data dengan mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya, menjalankan operasi, dan menyimpan hasilnya, mengkoordinasikan semua operasi komputasi, menjalankan semua instruksi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Cara kerja prosesor
adalah memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Makin bagus prosesor yang dipakai, makin baik kinerja laptop maupun komputer. Jadi teman-teman yang bertanya, apakah laptop mempunyai prosesor? Ya, tentu saja mempunyai, karena laptop sendiri telah termaksud ke dalam komputer, atau bisa dibilang mini komputer. Pada gambar ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu prosesor Intel Core 3 dan seterusnya. Pada gambar ini, kita akan mengenal lebih dulu prosesor Intel Core 3. Intel Core 3 adalah prosesor yang cocok untuk berbagai aktivitas komputasi sehari-hari, seperti browsing, bekerja, dan mengedit foto ringan. Prosesor ini hemat energi dan cocok untuk perangkat yang membutuhkan efisiensi daya, seperti laptop pada umumnya. Intel Core 3 mempunyai keunggulan, yaitu hemat energi, cocok untuk tugas ringan seperti browsing, pengelolaan dokumen, dan streaming media. Performa yang handal untuk berbagai kebutuhan seperti bekerja, belajar, atau hobi lain-lain. Pasti teman-teman di sini bertanya, Intel Core i3 tuh bisa untuk bekerja di kantoran gak sih? Tentu saja bisa dong teman-teman. Intel Core 3 cocok untuk bekerja di kantor, bermain game ringan, mengedit video dengan lancar, browsing internet, Gmail, ataupun mengolah data. Pada gambar ini, teman-teman telah memasuki prosesor i5 atau Intel Core 5. Apa sih Intel Core i5? Intel Core i5 adalah salah satu seri prosesor Intel yang memiliki performa tinggi dan efisiensi daya yang baik. Prosesor ini cocok untuk berbagai kebutuhan seperti bekerja, belajar, dan gaming. Teman-teman mau tahu fitur Intel Core i5? Fitur Intel Core i5 memiliki arsitektur hibrida dengan performance cores, P-cores, dan efisiensi cores, E-cores. Kecepatan dasar prosesor mulai dari 2,5 GHz dan dapat ditingkatkan hingga 5,1. Mendukung memori DDR4-3200 dan DDR5-4800. Memiliki Intersmart Charge hingga 24 MB untuk akses data yang cepat. Memiliki jumlah inti dari thread yang lebih banyak, sehingga memungkinkan pengalaman multitasking yang lebih lancar. Untuk kecocokan pengguna prosesor i5, cocok bagi pengguna yang sering bekerja dengan banyak aplikasi atau melakukan streaming saat bermain game. Jadi bagi teman-teman yang selalu beraktivitas streaming saat bermain game ataupun streaming lainnya yang memungkinkan aplikasi selama beberapa jam, aku saranin pilih prosesor i5, karena i3 itu lebih ke aktivitas yang ringan-ringan saja. Nah teman-teman, jika tadi telah mengenal prosesor i3 dan i5, sekarang pada gambar ini adalah prosesor i7 ataupun Intel Core 7. Pasti teman-teman sudah menebak, prosesor i7 ini lebih kencang daripada prosesor-prosesor sebelumnya. Ya, benar sekali teman-teman. Prosesor Intel Core 7 ataupun i7 ini adalah prosesor yang kencang. Karena prosesor Intel Core 7 atau i7 adalah prosesor kelas atas yang sering digunakan untuk komputer desktop dan laptop. Prosesor ini dirancang untuk performa tinggi, mulai dari tugas sehari-hari hingga pengelolaan data berat dan gaming. Keunggulan Intel Core 7 atau i7 adalah daya tahan yang lebih baik, lebih tahan terhadap panas selama penggunaan, cocok untuk berbagai kebutuhan mulai dari tugas harian hingga pengelolaan data berat dan gaming intensif. Selain daripada itu, Intel Core i7 memiliki teknologi canggih seperti Intel FMD Volume Management Device, Intel Gaussians dan Neural Accelerator, dan Intel Image Processing Unit. Jadi teman-teman sudah bisa memilih kan, harus memakai prosesor mana untuk kebutuhan teman-teman sekalian.
Jika teman-teman masih bingung untuk membedakan Intel Core i3, i5 dan i7, aku bantu jawab nih. Yang membedakan adalah teknologinya. Core i3 memiliki teknologi yang dinamakan Hyper-Threading. Prosesornya dual core yang bekerja seolah 4 core. Sedangkan Core i5 memiliki teknologi Turbo Boost. Dan Core i7 adalah kasta paling atas, memiliki teknologi Core i3 dan Core i5, Hyper-Threading dan Turbo Boost. Jadi kesimpulannya, teman-teman dapat memilih prosesor dengan kebutuhan sehari-hari teman-teman saja. Jangan dipaksakan untuk memilih prosesor yang lebih tinggi, tetapi kebutuhannya hanya untuk mengedit video atau foto-foto yang ringan-ringan saja. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembelajaran kita dalam mereview perangkat komputer. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian informasi dalam perangkat komputer ini, saya memohon maaf. Selebihnya, see you my next video. Thank you, bye bye.